Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai arah kiblat. Yang pertama ada pengertian arah kiblat. Ilmu falak sebagai sebuah sains yang dikembangkan oleh umat Islam mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan sains. Dalam sains, kebenaran suatu teori itu bersifat relatif. Sebuah teori itu dianggap benar sampai datang teori baru yang meruntuhkannya, sehingga teori yang lama tadi digantikan dengan teori yang baru. Kata kiblat berasal dari bahasa Arab al-qiblah, disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Diambil dari kata qobala yakbulu yang artinya arah dan menghadap. Jadi, arah kiblat adalah menghadap ke arah kiblat dengan jarak yang terdekat ke Ka'bah di Mekah. Dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan sholat. Dalam penentuan arah kiblat, pada masa awal Islam dinyatakan sejak zaman Nabi dan para sahabat dikembangkan teori penentuan arah kiblat menggunakan benda langit sebagai pedoman. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sholat. Bagi mereka yang melihat Masjidil Haram, para ulama sepakat menyatakan wajib menghadapnya dalam sholat. Namun jika tidak melihatnya, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, wajib menghadap ain atau jihah Ka'bah. Yang kedua, wajib menghadap secara pasti atau isobah. Kiblat pertama kaum muslimin adalah ke arah Baitul Maqdis. Pada masa-masa awal hijrah ke Madinah pun, Nabi masih berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Setelah 16 atau 17 bulan berlangsung, turunlah perintah Allah untuk mengganti arah kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram. Yang kedua, ada metode dalam menentukan arah kiblat menurut ilmu falak. Ada 10. Yang pertama, dengan bantuan rumus azimut titik utara. Azimut adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur, atau kadang-kadang diukur dari titik selatan ke arah barat. Azimut titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat, dan titik utara 0 derajat atau 360 derajat. Dan yang menjadi ketentuan untuk kemiringan arah tepat kiblatnya adalah arah yang ditunjukkan oleh sudut yang dibentuk dari tempat tersebut dengan titik utara dan Ka'bah. Yang kedua adalah bayang kiblat atau bayang matahari. Bayang kiblat adalah bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus di atas bumi. Pada hari-hari yang tertentu akan menunjukkan ke arah Ka'bah di kota Mekah. Cara menentukan arah kiblat melalui metode ini dapat dilakukan di lapangan terbuka dengan cara memperhatikan bayang-bayang sebuah benda yang tegak lurus di atas suatu bidang yang mendatar. Dalam keadaan cahaya matahari tidak tertutup awan, waktu yang digunakan pun harus disesuaikan dengan standar waktu, jam, menit, dan detik yang disesuaikan dengan standar waktu daerah dan korelasi waktu kesatuan atau KWK suatu tempat. Yang ketiga ada rasdul kiblat atau istiwa azam. Rasdul kiblat adalah metode menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari persis pada titik zenit Ka'bah. Posisi matahari persis pada titik zenit Ka'bah itu terjadi manakala harga deklinasi matahari sama dengan harga lintang Ka'bah. Maka pada saat itu matahari akan tepat berkulminasi di atas Ka'bah. Yang keempat ada rubuk mujayab. Rubuk mujayab yaitu suatu alat untuk menghitung fungsi geometris yang sangat berfungsi untuk memproyeksikan suatu peredaran benda langit pada lingkaran vertikal. Alat ini terbuat dari kayu atau papan berbentuk seperempat lingkaran. Salah satu mukanya biasanya ditempeli kertas yang sudah diberi gambar seperempat lingkaran dan garis-garis derajat serta garis-garis lainnya. Yang kelima ada tongkat istiwa. Tongkat istiwa adalah sebuah tongkat yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar dan diletakkan pada tempat terbuka, sehingga matahari dapat menyinarinya dengan bebas. Yang keenam ada busur derajat, yaitu merupakan alat pengukur sudut yang berbentuk setengah lingkaran atau berbentuk lingkaran. Cara penggunaan busur ini hampir sama dengan rubuk mujayab. Cukup meletakkan pusat busur pada titik perpotongan garis utara selatan dan barat timur. Kemudian tandai beberapa derajat sudut kiblat tempat yang dicari. Tarik garis dari titik pusat menuju tanda dan itulah arah kiblat. Yang ketujuh, segitiga kiblat. Dasar yang digunakan dalam segitiga kiblat ini adalah perbandingan rumus trigonometri.
Ketika diketahui panjang salah satu sisi segitiga, yaitu sisi A, maka sisi B dihitung sebesar sudut kiblat U sampai B. Kemudian ujung kedua sisi ditarik membentuk garis kiblat. Yang kedelapan ada metode segitiga siku dari bayangan matahari setiap saat. Metode pengukuran arah kiblat ini menggunakan segitiga siku-siku yang didapatkan dari bayangan tongkat yang berdiri tegak dan terkena cahaya matahari. Yang kesembilan, metode kiblat dengan sinar matahari. Dalam menggunakan metode ini diperlukan sebatang kayu atau besi, segitiga siku-siku yang besar, meteran, dan benang besar atau tali plastik kecil. Penentuan arah kiblat dimulai dengan menggunakan tongkat pada bidang datar dengan mengetahui waktu pengambilan bayangan. Yang ke-10, metode Mizuala. Mizuala merupakan modifikasi bentuk sundial, terdiri dari sebuah tongkat berdiri, bidang lingkaran yang memiliki ukuran sudut derajat, dan kompas kecil sebagai ancar-ancar. Penentuan arah kiblat dengan Mizuala ini yaitu dengan menggunakan sinar matahari, mengambil bayangan pada waktu yang dikehendaki. Selanjutnya ada alat-alat yang dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat. Yang pertama, kompas magnetik, yaitu digunakan untuk memandu arah mata angin. Kompas magnetik bekerja berdasarkan kemuatan magnet bumi yang membuat jarum magnet yang terdapat pada jenis kompas magnetik ini selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Yang kedua, kompas digital, yaitu berupa aplikasi yang diinstal dalam ponsel. Yang ketiga, GPS atau Global Positioning System, yaitu suatu sistem pemandu arah atau navigasi yang memanfaatkan teknologi satelit. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit bumi. Yang keempat, teodolit. Teodolit merupakan instrumen optik survei yang digunakan untuk mengukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod, dan merupakan alat yang banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survei geologi dan geodesi. Yang kelima, total station, yaitu alat pembidik yang dapat merekam data karena dilengkapi dengan penjejak jarak otomatis menggunakan laser. Sekian dan terima kasih.